Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Eagle yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad David Anwar sebagai ketua kelompok. Yang kedua Danang Nando Putra, yang ketiga Zain Ahmad Taufik, dan yang terakhir Enda Hermina Rimawati. Baiklah, di sini kami akan membahas masalah algoritma ASDAR. Algoritma ASDAR merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi. Algoritma ini sangat baik untuk solusi proses pathfinding atau pencari jalan. Algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal atau starting point sampai ke objek tujuan. Beberapa terminologi dasar yang terdapat pada algoritma ASTAR. Yang pertama, starting point adalah sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. Yang kedua, A adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. Yang ketiga, simpul adalah petak-petak kecil sebagai representasi dari area pathfinding. Bentuknya dapat berupa persegi, lingkaran, maupun segitiga. Yang keempat, open list adalah tempat penyimpanan data simpul yang mungkin diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Yang kelima, closed list adalah tempat menyimpan data simpul sebelum A juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang berhasil didapatkan. Selanjutnya yang keenam, harga atau F adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan nilai G, jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point A, dan H jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Yang ketujuh, simpul tujuan adalah simpul yang dituju. Yang kedelapan, rintangan adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Dan yang terakhir, prinsip algoritma adalah mencari jalur terpendek dari sebuah simpul awal atau starting point menuju simpul tujuan dengan memperhatikan harga atau F terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Hermina Rimawati. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai algoritma STAR. Alurnya diawali dengan menempatkan A pada starting point, kemudian memasukkan seluruh simpul yang bertetangga dan tidak memiliki atribut rintangan dengan A ke dalam open list. Kemudian mencari nilai H terkecil dari simpul-simpul dalam open list tersebut. Kemudian memindahkan A ke simpul yang memiliki nilai H terkecil. Simpul sebelum A disimpan sebagai closed list. Jika terdapat simpul lain yang bertetanggaan dengan A yang sudah berpindah, namun belum termasuk ke dalam anggota closed list, maka masukkan simpul-simpul tersebut ke dalam open list. Setelah itu, bandingkan nilai G yang ada dengan nilai G sebelumnya. Pada langkah awal, tidak perlu dilakukan perbandingan nilai G. Jika nilai G sebelumnya lebih kecil, maka A kembali ke posisi awal. Simpul yang pernah dicoba dimasukkan ke dalam closed list. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga terdapat solusi atau tidak ada lagi simpul lain yang berada pada open list. Pada algoritma A-star, terdapat kesamaan metode dalam perhitungan harga antara algoritma branch and bound dan algoritma STAR. Representasi metode algoritma STAR terhadap algoritma branch and bound adalah F untuk CI, G untuk FI, H untuk GI. Setelah itu, prinsip pencarian solusi algoritma A-star juga merupakan representasi prinsip algoritma branch and bound. Oleh karena itu, algoritma A-star merupakan salah satu contoh penerapan metode algoritma branch and bound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Anwar akan melanjutkan penjelasan tentang materi ini. Pada algoritma ASTAR ini diberikan sebuah graf untuk mencari lintasan terpendek dari kota Arad ke kota Bukares. Pencarian heuristik karena ASTAR ini termasuk pencarian informed search, yaitu pencarian solusi dari state awal ke goal state dengan informasi tambahan yang bersifat heuristik. Contohnya pada jarak garis lurus pada suatu kota ke kota lain.
dilakukan dengan menentukan perkiraan nilai suatu state atau simpul pada pohon ruang status. Nilai heuristic search harus mempunyai estimasi nilai, dan nilai tersebut harus dapat menerangkan simpul mana yang lebih menjanjikan. Kemudian nilai heuristik juga harus menunjukkan tingkat kesulitan penyelesaian suatu masalah. Kemudian menunjukkan seberapa baik kualitas dari solusi yang direpresentasikan, dan juga harus menunjukkan informasi yang lebih baik. Fn ini atau fungsi evaluasi heuristik sebaiknya mempertimbangkan hal-hal berikut, seperti depends on n, goal, search so far, sama domain. Pencarian A* ini memiliki ide yang maksudnya itu A* ini menghindari pembangunan lintasan yang ongkosnya mahal. Hal ini dilakukan dengan fungsi evaluasi yang persamaannya yaitu Fn Gn plus Fn sama dengan Gn plus Hn. Gn ini maksudnya yaitu berapa biaya atau nilai cost dari root sampai ke simpul n. Sedangkan Hn ini estimasi cost dari n ke goal, dari n simpul n sini ke goal. Kemudian Fn ini maksudnya sebenarnya adalah perkiraan total ongkos dari simpul n ke goal. Pencarian pertama dengan state awal yaitu di Arad dengan tujuan akhir atau goalnya di Bucharest. Nilai Gn atau nilai dari node ke n atau simpul ke n itu karena dari Arad ke Arad jaraknya 0, maka Gn-nya 0. Kemudian nilai Hn-nya itu dari Arad ke Bucharest. Dari informasi sini didapatkan Arad ke Bucharest 366. Maka 0 tambah 366 hasilnya 366. Karena belum mendapatkan simpul goal, maka mengaktifkan atau mengeksplorasi simpul yang terhubung dengan Arad. Ada 3 simpul yaitu Sibiu, Timisoara, sama Zerid. Kita pertama Sibiu dulu. Dari Arad ke Sibiu jaraknya 140, maka Gn-nya 140. Kemudian dari Sibiu sini ke Bucharest diestimasi garis lurusnya yaitu 253 jika dijumlahkan 393. Hal yang sama dengan Timiosa yang hasilnya 447, kemudian Zerin hasilnya 449. Dari ketiga ini cari yang paling terkecil, maka didapatkan Sibiu yang terkecil dengan 393. Maka eksplorasi di Sibiu. Cari simpul-simpul yang terhubung dengan Sibiu, ada 4 yaitu Arad, Faragas, Oradea, sama Rimicu. Lakukan hal yang sama. Ini jarak pertama dari Arad ke Sibiu tadi dapatkan 140. Dari Arad ke Sibiu 140. Kemudian kembali lagi ke Arad untuk yang ini dari Arad Sibiu ke Arad, maka didapatkan nilai Gn-nya 280. Kemudian dari Arad tarik garis lurus ke Bucharest sebagai nilai Hn didapatkan 366. Dijumlahkan menjadi 646. Kemudian Arad Sibiu Faragas. Arad Sibiu Faragas. Arad Sibiu 140 ditambah Sibiu Faragas 99, maka didapatkan 239. Kemudian dari Faragas ke Bucharest, dari informasi sini didapatkan
176, maka jika dijumlahkan 415. Kemudian selanjutnya Oradea. Arad, Sibiu, Oradea. Arad, Sibiu, Oradea. Ini Arad, Sibiu 140, Sibiu, Oradea 151 dijumlahkan jadi 291. Kemudian dari Oradea ditarik garis lurus ke Bukares itu 380 dijumlahkan menjadi 671. Kemudian Arad, Sibiu, Rimicu. Arad, Sibiu, Rimicu. Nah, di sini didapatkan Arad Sibiu 140 ditambah Sibiu Rimicu 80, maka didapatkan 220. Dari Rimicu ditarik garis lurus ke Bukares 193 didapatkan dari informasi ini. Maka jumlahnya 413. Dari simpul-simpul yang aktif ini, yang paling kecil yakni nilai di kota Rimicu yaitu 413. Maka eksplorasi di kota Rimicu ini yang terhubung dengan kota tersebut. Ada Craiova, Vitesti, sama Sibiu. Pertama kita menuju ke Craiova. Arad, Sibiu, Rimicu, Craiova. Arad, Sibiu, Rimicu, Craiova. Jumlahkan semuanya, dapatkan 366, kemudian jarak antara Craiova dengan Bukares 160, maka hasilnya 526. Hal yang sama dengan Vitesti, hasilnya 417, kemudian Sibiu lagi 553. Nah, dari node yang aktif ini, dari simpul yang aktif, nilai terkecilnya yaitu Faragas dengan 415. Karena di sini ada 500, 517, 553 dan Faragas yang terkecil 415, maka eksplorasi kembali di Faragas. Nah, di Faragas ini lakukan hal yang sama dengan cara-cara sebelumnya. Arad, Sibiu, Faragas, Sibiu mendapatkan 591. Kemudian Arad, Sibiu, Faragas, Bukares 450. Sebenarnya ini Bukares adalah simpul tujuan. Namun karena nilai Bukares ini 450, sedangkan ada nilai node yang aktif lebih kecil lagi 417, dimungkinkan jalur inilah yang paling pendek nilai kosnya, maka eksplorasi di Vitesti lagi. Maka buka di Vitesti, kemudian cari yang terhubung. Dari Arad, Sibiu, Rimicu, Vitesti, Bukares, kemudian Craiova, kemudian Rimicu lagi. Nah, di sini ditemukan Bukares yaitu golnya dengan nilai 414 nilai kosnya. Kemudian Craiova 615 dan Rimicu 607. Karena di sini telah ditemukan golnya, kemudian dari seluruh node yang aktif inilah nilai kos yang terendah, maka telah ditemukan solusinya yaitu dari Arad, Sibiu, Rimicu, Vitesti, dan Bukares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Ahmad Taufik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari algoritma ASTAR. Goal dari algoritma ASTAR yaitu menemukan lintasan yang paling murah atau minimum. Nah, misalkan di sini Cn, n aksen mendapatkan bobot sisi dari simpul n ke n aksen dalam grafnya. Gn ialah ongkos dari simpul akar ke simpul n dalam ruang pencarian atau pohon pencarian.
Hn ialah perkiraan ongkos termurah dari simpul N ke simpul goal. Maka, setiap simpul pada ruang status kita hitung nilainya dengan simpul evaluasi, yaitu F sama dengan G tambah H, atau Fn sama dengan Gn tambah Hn. Jadi Fn ialah perkiraan nilai lintasan dengan ongkos paling murah yang melalui simpul N. Dengan kata lain, Fn ialah perkiraan lintasan paling minimum dari N ke simpul goal. Kita misalkan H star N ini ialah ongkos termurah sebenarnya dari simpul N ke simpul goal. Dan G star N ini ialah lintasan terpendek sebenarnya dari simpul akar ke simpul N. Apabila fungsi heuristik ini selalu underestimate atau perkiraannya selalu berada di bawah nilai sebenarnya. Dengan kata lain, Hn selalu lebih kecil dari H star N. Maka algoritma ini dijamin menemukan solusi secara optimal. Sehingga algoritma ini dinilai lebih simpel dan konsisten. Selanjutnya, sifat-sifat Astar. Yang pertama, yaitu komplit. Algoritma dapat dikatakan memiliki sifat komplit jika algoritma tersebut bisa menemukan solusi dari persoalan yang sudah pasti ada solusinya. Algoritma Astar ini dijamin mendapatkan solusi secara optimal selama fungsi heuristik yang digunakan dapat diterima. Sifat yang kedua yaitu time atau waktu. Kompleksitas waktunya eksponensial, yaitu OB pangkat M. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu space atau tempat, di mana semua simpul pada plot atau ruang status itu disimpan di dalam memori atau di dalam sebuah antrian. Yang terakhir yaitu optimal. Algoritma Astar ini berjalan secara optimal asalkan fungsi Hn-nya underestimate terhadap nilai H star N sebenarnya. Selanjutnya, latihan soal algoritma Astar. Di sini terdapat persoalan 8 puzzle. Pada gambar 1A, ini sebagai start state, dan 1B sebagai goal state. Menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan algoritma Astar, di mana biaya suatu state dari start state adalah banyaknya langkah ubin kosong yang telah dilakukan. Jika diperlukan heuristik, maka dilakukan jumlah Manhattan distance semua ubin selain ubin kosong.
Nah, di sini diminta untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan menggambarkan pohon ruang pencarian. Dan di setiap simpul pohon, tunjukkan perhitungan nilai fungsi evaluasinya yang menjadi penentu state berikutnya yang harus diperiksa. Di sini Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Gn ialah jumlah langkah ubin kosong yang telah dilakukan. Hn ialah jumlah Manhattan distance semua ubin selain ubin kosong. Manhattan distance sebuah ubin adalah banyaknya ubin secara horizontal dan vertikal terdekat untuk menuju posisi ubin yang sesuai. Oke, ini pohon pencariannya. Ini start state-nya, ini goal state-nya. Di initial state ini terbagi menjadi 3 proses atau 3 perubahan, yaitu ubin kosong pindah ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Nah, di perpindahan ubin kosong ke kiri, jadi kita dapat melihat ubin-ubin yang tidak sesuai dengan goal state. Dan ubin 1 ini juga termasuk ubin yang tidak sesuai dengan goal state. Nah, di Hn-nya sama dengan 6. Untuk mendapatkan nilai ini, itu dari jumlah ubin yang tidak kosong. Dari ubin yang tidak sesuai dengan goal state-nya. Nah, di sini ada ubin 6 yang membutuhkan 1 langkah untuk menuju goal state-nya, dan ubin 7 membutuhkan 1 langkah. Ubin 4 membutuhkan 2 langkah, yaitu ke kiri lalu ke bawah, atau ke bawah lalu ke kiri. Atau bisa juga ke bawah, lalu ke bawah lagi, lalu ke kiri, lalu ke atas. Nah, tapi kita di sini mencari jalur yang terpendek. Lalu di ubin 2 ini membutuhkan 1, dan ubin 1 membutuhkan 1 langkah. Nah, sehingga Hn-nya mendapat nilai yaitu 6. Dan 1 ini adalah nilai dari Gn dari jumlah langkah ubin kosong. Nah, jadi Vn-nya itu 6 tambah 1 sama dengan 7. Di perpindahan ubin ke kanan, dapat kita lihat di sini ada 5 ya, sama ubin 1 juga, ini termasuk ubin yang tidak sesuai dengan goal state. Nah, Hn-nya mendapat 6 dan Gn-nya mendapat 1. Jadi Fn-nya sama dengan 7. Nah, di proses ubin pindah ke atas, Hn-nya kita mendapatkan 4. Karena ubin-ubin yang tidak sesuai di sini ada 3. Yaitu ubin 1, ubin 2, dan ubin 4. Ubin 4 membutuhkan 2 langkah. Ubin 2 membutuhkan 1 langkah, dan ubin 1 membutuhkan 1 langkah. Nah, karena Fn dari proses perpindahan ubin ke atas ini lebih kecil atau lebih minimum dari perpindahan ubin kosong yang lain, maka proses inilah yang diekspansi. Lalu diekspansi, ubin kosong dipindahkan
ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Di perpindahan ubin kosong ke kiri, ini HN-nya sama dengan 5 dan GN-nya sama dengan 2. Nah, ingat lagi bahwasanya GN ini adalah jumlah perpindahan dari ubin kosong. Ya. Di sini awalnya, lalu di sini 1, lalu di sini 2. Nah, karena udah lakukan yang kedua prosesnya. Lalu di perpindahan ubin ke kanan, HN-nya kita mendapatkan 5, sehingga VN-nya yaitu 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, di perpindahan ubin kosong ke atas, HN-nya sama dengan 3. Karena ubin-ubin yang tidak sesuai dengan goal state itu ada 3, yaitu ubin 1, ubin 2, dan ubin 4. Di mana setiap ubin itu membutuhkan 1 langkah untuk menuju ke goal state-nya. Nah, sehingga Fn-nya yaitu sama dengan 5. Nah, karena Fn-nya ini lebih kecil atau minimum dari Fn yang lain atau proses yang lain, maka proses inilah yang diekspansi. Nah, di perpindahan ubin kosong ke kiri, di sini HN-nya sama dengan 2. Nah, karena ubin-ubin yang belum sesuai dengan goal state itu ada 2, yaitu ubin 1 dan ubin 4, yang sama-sama membutuhkan 1 langkah untuk menuju goal state-nya. Nah, sehingga Fn-nya sama dengan 5. Di perpindahan ubin ke kanan, ini sama dengan HN-nya sama dengan 4. Fn-nya sama dengan 4 tambah 3. 3 ini GN sama dengan 7. Nah, karena proses perpindahan ubin kosong ke kiri, ini Fn-nya lebih kecil dari perpindahan ubin kosong ke kanan, maka Fn dari ubin kosong yang pindah ke kiri itu yang diekspansi. Nah, ini lalu diproses ke bawah, lakukan perpindahan ubin kosong ke bawah. Nah, sehingga mendapatkan HN-nya sama dengan 1 dan GN-nya sama dengan 4 karena sudah melakukan perpindahan ubin kosong sebanyak 4 kali. Hingga Fn-nya sama dengan 5. Nah, setelah itu ubin kosong dipindahkan ke kanan dan ke bawah. Nah, ubin kosong pindah ke kanan ini HN-nya sama dengan 0 karena sudah tidak ada lagi ubin-ubin yang tidak sesuai dengan goal state. Fn-nya sama dengan 0 dan Fn-nya sama dengan 5 dari Hn sama dengan 0 dan Gn sama dengan 5. Nah, di proses ubin yang ke bawah, Hn-nya mendapatkan 2 sehingga Fn-nya sama dengan 7. Nah, karena Fn dari proses perpindahan ubin ke kanan ini sudah mencapai goal state atau solusinya. Nah, jadi maka prosesnya telah selesai. Nah, prosesnya awalnya dari sini, lalu diekspansi ke sini, lalu ke sini. Setelah itu di sini ke sini,
sampai ke ini, lalu sampai ke solusinya. Kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu algoritma A star. Kompleksitas waktu dari algoritma A tergantung dari heuristiknya. Dalam kasus terburuk worst case, jumlah simpul yang diekspansi bias eksponensial dalam solusinya jalan terpendek. Akan tetapi kompleksitasnya bisa berupa polinomial bila fungsi heuristik H bertemu kondisi berikut. Hx kurang H sama dengan O log Hx, di mana H adalah heuristik optimal atau cost pasti untuk menuju tujuan dari X. Dengan kata lain, kesalahan error dari H tidak boleh tumbuh lebih cepat dari algoritma perfect heuristik H yang mengembalikan jarak sebenarnya dari X menuju tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.